Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Yusaidar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview beberapa hasil bacaan terhadap jurnal mengenai hukum Islam, terutama yang ada di Indonesia. Judul yang pertama yakni eksistensi kompilasi hukum Islam di Indonesia. Sudah umum kita ketahui bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia selalu mengambil dua bentuk, yakni hukum normatif yang diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam dan hukum formal yang dilegislasikan sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang pertama menggunakan pendekatan kultural, sementara yang kedua menggunakan penghampiran struktural. Membicarakan tentang masalah kompilasi hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia. Dan bila mana kita membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks, sekalipun hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Secara garis besar, bahwa buku tentang kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku. Yang pertama yakni mengenai perkawinan, yang kedua tentang kewarisan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah perwakafan. Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem hukum nasional sebagaimana telah dikemukakan. Pertama, landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445. Kedua, ia dilegalisasi oleh instrumen hukum dalam bentuk instruksi Presiden yang dilaksanakan oleh keputusan Menteri Agama, yang merupakan bagian dari rangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya yang ketiga, ia dirumuskan dari tatanan hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Keempat, saluran dalam aktualisasi KHI antara lain yakni pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Mengenai kedudukan kompilasi hukum Islam di Indonesia telah diakui oleh negara dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, KHI juga sudah menjadi hukum nasional di Indonesia, yang berlaku bagi seluruh umat Islam dan menjadi rujukan utama oleh hakim agama di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara terhadap orang-orang yang beragama Islam. Dilihat dari tata hukum nasional, KHI dihadapkan pada dua pandangan. Yang pertama, sebagai hukum tidak tertulis, seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa impres yang tidak termasuk dalam rangkaian hukum tertulis, yang menunjukkan bahwa KHI berisi law and rule, yang pada gilirannya terangkat menjadi law. Inpres nomor 1 tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk political power yang mengalirkan KHI dalam jajaran law. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Judul yang kedua yakni kita akan membahas mengenai sejarah penyusunan KHI. Karena mengenai sejarah penyusunan KHI ini kita mendapati dua jurnal, maka kali ini akan saya gabung menjadi satu. Dengan dikeluarkannya UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman semakin mempertegas keberadaan peradilan agama. Pasalnya, dalam pasal 10 undang-undang tersebut disebutkan ada 4 lingkungan peradilan di Indonesia, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Klausa pada undang-undang tersebut secara tegas memposisikan peradilan agama sejajar dengan peradilan lain yang sebelumnya hanya di bawah Kementerian Agama. Oleh karena itu, secara tidak langsung kekuatan peradilan agama sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada tahun 1997, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan pengadilan agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi pengadilan agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkokoh keberadaan peradilan agama. Gagasan untuk mengadakan kompilasi hukum Islam pertama kali digulirkan oleh Menteri Agama RI Munawir Sazali, MA, pada bulan Februari 1985. Dalam ceramahnya di depan para mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Langkah gagasan ini mendapat dukungan banyak pihak, tak terkecuali Bapak Presiden Soeharto pada saat itu. Di bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehingga terbitlah SKB atau Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama yang membentuk proyek kompilasi hukum Islam. Setelah mendapat restu penuh dari Presiden Soeharto sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, membuat tim kerja untuk memudahkan kinerja proyek kompilasi hukum Islam tersebut. Setelah melalui perdebatan yang amat panjang, pada tanggal 10 Juni 1991,
Presiden Republik Indonesia akhirnya menandatangani sebuah instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai peresmian penyebarluasan kompilasi hukum Islam Indonesia ke seluruh ketua pengadilan agama dan ketua pengadilan tinggi agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara jujur, kompilasi hukum Islam diberlakukan sebagai hukum material bagi lingkungan peradilan agama di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kompilasi hukum Islam dalam sudut pandang normatif. Yang pertama kita akan membahas mengenai dalam sudut pandang normatif terlebih dahulu, di mana kompilasi hukum Islam dapat disebut sebagai konsensus atau biasa disebut masyarakat sebagai ijma ulama Indonesia. Hal ini didasari pada lokakarya yang dihadiri oleh para alim ulama dan cendekiawan muslim dari perwakilan daerah di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, kompilasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai puncak pemikiran fikih di Indonesia. Akan tetapi, dalam hal legitimasi, kekuatan hukum impres kompilasi hukum Islam hanya bersifat fakultatif. Artinya, kompilasi hukum Islam hanya sebuah saran atau himbauan yang bersifat tidak mengikat, seperti halnya hukum yang bersifat a priori. Setelah membahas mengenai sudut pandang normatif, selanjutnya kita akan membahas mengenai KHI dalam sudut pandang konselatif. Sekaligus menjadi bahasan terakhir kita pada hari ini. Dalam sudut pandang konselatif, strategi proses pembentukan kompilasi hukum Islam berkarakter semi-responsif. Kenyataan ini didasarkan pada peran pemerintah yang terlalu dominan dalam proses pembentukannya, sehingga peran masyarakat menjadi termarginalkan. Namun, masih dilibatkan. Kompilasi hukum Islam juga bersifat reduksionis, artinya kompilasi hukum Islam mengalami reduksi pada batas-batas tertentu dalam konteks negara hukum, yang disesuaikan dengan kepentingan rezim Orde Baru. Namun konfigurasi politik hukum Islam juga memainkan peranannya untuk saling berebut wilayah kekuasaan dengan konfigurasi politik Orde Baru, mengingat kompilasi hukum Islam adalah hukum Islam pertama yang mendapat legitimasi dari negara. Sekian penjelasan dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.